Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابته جنابة walam yajid ma'an innama yakfika as-sa'id. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan usia, kesehatan, walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberikan kekuatan di bulan suci ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan rizki kita dan dijadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat NBW Tour yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema pengajian yang menyangkut masalah tayamum, ya, masalah tayamum. Di tayamum ini termasuk dari pengganti wudhu dan janabah, pengganti mandi besar. Kalau kita ingin berwudu, kalau kita ingin mandi besar, tentunya kita memerlukan air. Nah, kan yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya tidak ditemukan air? Berarti kalau tidak ditemukan air harus ada alat pengganti bersuci. Nah, alat pengganti bersuci ini bisa kita gunakan tanah. Nah, tanah ini disebut tayamum. Jadi tayamum adalah bersuci menggunakan tanah. Seperti apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marada aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini Allah yang berkata, maknanya wallahu a'lam bimuradih. Dan kalaulah kalian dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, walam tajidu ma'an, lalu kamu tidak menemukan air. Jadi kamu sedang dalam perjalanan, sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dan kamu tidak menemukan air, bagaimana bersucinya? Maka Allah mengharuskan fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka hendaklah kalian semua bertayamum dengan menggunakan debu yang baik. Itu ya. Jadi tayamum ini benar-benar dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memang benar-benar tidak menemukan air, atau mungkin bisa saja misalkan kita dalam keadaan sakit, ya. Jadi dalam keadaan sakit, seandainya Anda semua dalam keadaan sakit, misalkan air banyak tapi sakit, anjuran dokter tidak boleh terkena air, maka bisa juga menggunakan tayamum. Jadi ya, tayamum itu tidak harus tidak ada air aja. Jadi ketika sakit pun walau ada air masih bisa kita bertayamum.
Sehingga yang menjadi persoalan kita pada kesempatan kali ini yang akan dibahas menyangkut apa saja yang menjadi fardunya tayamum, lalu apa saja yang bisa membatalkan tayamum, dan apa saja yang dan bagaimana tata caranya tayamum, ya. Jadi satu, fardunya tayamum, yang kedua batalnya tayamum, dan yang ketiga adalah tata cara kaifiyahnya tayamum seperti apa. Insya Allah akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu harus kita penuhi semua. Jadi kalau tidak kita penuhi, maka bisa dikategorikan tayamumnya tidak sah. Sekali lagi, fardu tayamum ini harus dipenuhi semuanya. Jika tidak dipenuhi, maka tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah. Pertama, fardunya tayamum itu an-niyatul istibahati sholati wa nahwiha. Yang pertama, niat karena supaya membolehkannya melaksanakan sholat, wa nahwiha atau seumpamanya. Nah, jadi niat tayamum itu kita berniat, kalau diucapkan nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya niat saya tayamum supaya membolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya tayamum. Harus ya, harus pakai listibahatis sholat. Kalau tidak ada listibahatis sholat atau semacamnya, ini gak bisa. Listibahatis sholat, nah, seperti itu ya. Kalau sebenarnya niat sendiri itu, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi tempatnya niat, wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu sebenarnya di dalam hati. Adapun wa talafudzu biha, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, jadi yang utama itu bukan nawaitu tayammum, kita mengucapkan nawaitu tayammum malistibahati sholahnya, tapi yang utama itu yang wajib hati kita berkata niat saya tayamum, nah, karena supaya membolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang wajibnya itu yang dalam hati. Kalau lisan itu hanya sunnah saja ya. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah kan juga sayang. Soalnya Imam Ghazali pernah berkata, fardu itu bagaikan modal, sedangkan sunnah adalah laba. Jadi kalau kita ingin berniaga, kita ingin berdagang, kita ingin berbisnis, hanya bermodal saja tanpa adanya laba, itu ya percuma ngapain. Kita ini bermodal supaya mempunyai laba. Kalau seandainya bermodal saja tanpa ada laba, berarti ngapain? Nah, begitu juga antara fardu dan sunnah. Fardu ini ibarat modalnya, sedangkan sunnah adalah laba. Jadi kalau kita hanya melaksanakan fardu saja, berarti kita hanya punya modal. Nah, kalau kita tidak melaksanakan sunnah, berarti kita tidak punya laba, tidak punya bati, kayak gitu. Jadi laba ini, sunnah ini bagaikan laba. Itu pendapat dari Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kembali lagi ke yang tadi, fardunya tayamum yang pertama itu niat. Berarti kalau kita bertayamum tanpa niat, itu dikatakan tidak sah tayamumnya ya. Sekali lagi, tayamum yang tanpa niat itu tidak sah tayamumnya.
Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal-amal itu tergantung niatnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fardunya tayamum ini adalah at-turabut tahurul ladzi lahu hubat. Menggunakan tanah yang suci. Awas, ini yang harus ditekankan dalam tayamum, yang kebanyakan orang lain salah dalam bertayamum, bahwasanya tayamum ini harus menggunakan tanah yang suci. At-turabut tahur, tanah yang suci. Suci. Ghairul mandi, yang mana tanah itu tidak boleh ada basah, ya, tidak boleh ada basah. Jadi tanahnya suci, tidak ada basah. Allazi lahu gubarun, yang mana tanah itu berbentuk debu, ya. Terus khalisun, terus si tanahnya juga harus murni. Jadi gini, intinya seperti ini, tayamum itu fardunya harus menggunakan debu tanah yang suci, yang tidak boleh ada basah, dan juga si debu tanahnya harus murni. Baru debu tanah itu sah digunakan tayamum. Selain itu tidak sah digunakan tayamum. Contoh, misalkan kita kalau beres-beres masjid, lalu di bawah karpet kan ada debu. Di bawah karpetnya ada debu. Pertanyaannya, apakah debu yang ada di karpet masjid itu suci? Maka jawabannya suci, ya, karena debu yang ada di masjid itu pasti suci, karena masjid pasti disucikan, sehingga debu yang ada masuk ke sana besar kemungkinan pasti suci. Kalau suci berarti bisa dong debu karpet masjid dipakai tayamum. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya debu karpet masjid tidak bisa dipakai tayamum. Kenapa tidak bisa? Kan debunya suci. Nah, makanya harus kembali lagi ke yang tadi, bahwasanya dalam bertayamum harus menggunakan tanah, debu tanah suci, tidak sekedar suci, tapi harus khalis, harus murni, artinya debu tanah, murni debu tanah. Nah, kalau seadanya debu karpet itu bukan debu tanah, itu kan debu karpet. Berarti kalau debu karpet bukan debu tanah, itu makanya tidak bisa kita pakai tayamum. Apalagi ada orang-orang yang bertayamum, misalkan kebanyakan ada yang di tembok, ada yang di jok. Wah Ustadz, saya ini tayamumnya di tembok saja, saya ini tayamumnya di jok kendaraan aja. Kan di jok pasti ada debu, kan di tembok pasti ada debu. Iya, di jok pasti ada debu, di tembok pasti ada debu, tapi itu tidak disebut debu tanah yang bisa dipakai tayamum, sedangkan kita harus menggunakan debu tanah. Kalau di jok namanya bukan debu tanah, itu namanya debu jok. Kalau di tembok itu namanya bukan debu tanah, itu namanya debu tembok. Sehingga kalau kita bertayamum memakai debu jok, debu tanah, debu karpet, apakah sah? Jawabannya tidak sah. Mengapa? Karena tidak sesuai syaratnya fardunya tayamum. Sedangkan fardunya tayamum itu harus memakai debu yang suci dan murni. Itu ya, dari tayamum. Fardu tayamum yang nomor 2. Jadi yang pertama tadi niat.
Ini niat harus benar-benar kita penuhi. Yang keduanya harus menggunakan debu tanah yang suci murni, ya. Kemudian yang tidak boleh ada basah, ya, tidak boleh ada basah. Beda dengan yang kemarin saya jelaskan dalam membasuh najis mughalladah, kan? Najis mughalladah itu pakai tanah 1 kali, 6 kalinya pakai air. Nah, dalam membasuh najis mughalladah itu tidak disyaratkan tanahnya harus basah, tidak disyaratkan tanahnya harus kering, ya terserah. Yang jelas kalau membersihkan najis mughalladah itu harus menggunakan tanah yang suci aja itu. Sedangkan dalam kita bertayamum tidak cukup tanahnya suci, harus tanahnya suci, terus murni, terus berbentuk debu, juga tidak boleh ada basah. Nah, itu dalam menggunakan tayamum. Sehingga kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka dinyatakan tayamum Anda tidak sah. Tidak sah karena tidak sesuai. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan fardu tayamum nomor 3. 1 niat, kedua tanah, yang ketiga mashul wajhi wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, ya, dalam bertayamum. Beda dengan wudhu, kita kan wudhu 6, ya. Fardunya wudhu 6, berarti ada 6 yang harus dibasuh, 6 anggota wudhu yang harus dibasuh. Sedangkan dalam bertayamum itu 2, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Ini bahasanya mashun, ya. Beda antara ghuslun dan mashun. Kalau ghuslun itu membasuh, ghuslun. Makanya dalam wudhu disebutnya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Berarti dibasuh wajahnya, bukan diusap. Sedangkan dalam tayamum disebutnya bukan ghuslun tapi mashun. Makanya dibahasakan mashul wajhi, mengusap wajah. Yang namanya mengusap berarti gak usah dibasuh, cukup diusap. Karena gak mungkin kalau dibasuh muka kita nanti penuh dengan tanah. Nah, jadi cukup diusap saja kalau tayamum. Nah, wajahnya diusap, kemudian kedua tangannya juga diusap sampai sikunya, sampai sini, ya. Sama, wudhu juga sampai siku, tayamum juga sampai siku. Hanya saja kalau dalam berwudhu ada membasuh kaki, dalam tayamum tidak ada. Cukup 2 saja, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dengan tangan. Lalu gimana Kang caranya tayamum? Ntar dulu, jangan dulu ke caranya tayamum. Nah, yang harus kita bahas selanjutnya, kita harus tahu dulu apa saja yang membatalkan tayamum. Nah, yang membatalkan tayamum. Karena kan ada nawaqidul wudu, ada perkara yang membatalkan wudu. Nah, sama juga dengan tayamum, ada nawaqidut tayamum, ada juga yang membatalkan tayamum. Nah, nawaqiduhu salasah, yang membatalkan tayamum ini ada 3. Awas, ini yang harus dicatat oleh kita. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, kullu ma yanqudul wudu. Apa saja yang membatalkan wudu berarti sama juga membatalkan tayamum. Contoh yang membatalkan wudu apa? Keluar angin, ya, dari belakang, batal wudunya, sama tayamum juga batal tayamumnya. Taruh wudhu, apalagi yang membatalkan? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tayamum juga sama, batal tayamumnya kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, jadi apa saja yang membatalkan tayamum, membatalkan wudhu. Sekali lagi ulangi, apa saja yang membatalkan wudhu sama itu juga membatalkan tayamum. Membatalkan tayamum. 1. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma'i qabla dukhuli fis shalah. Ya. Yang membatalkan tayamum itu melihat air sebelum sebelum masuk di dalam waktu sholat.
Ini kalau tayamumnya karena tidak ada air. Contoh kita misalkan mau bertayamum, mau wudu, kita mau wudu tapi tidak ada air. Patokan tidak ada air itu bukan tidak ada di sumur kita, bukan. Patokan tidak ada air itu badal ikhtiar setelah kita mencari. Jadi kalau tidak ada air di rumah kita, di rumah tetangga kan masih ada. Nah, itu bukan di rumah kita tidak ada air, sumurnya kering, udah ganti aja sama tayamum. Oh, itu gak bisa, gak sah itu tayamumnya. Jadi tayamumnya harus tidak ada airnya itu badal ikhtiar, kita sesudah mencari. Oh, di rumah sendiri tidak ada, di tetangga gak ada, di kampung kita gak ada, cari ke sana, cari ke sini gak ada air. Nah, di situ baru diperbolehkan tayamum. Jadi sesudah mencari, ya. Oke lah, taruh kita tidak ada air sama sekali di kampung kita. Musim kemarau ini sudah sulit sekali air, ya. Lalu kita menggunakan, lalu kita bertayamum. Nah, tiba-tiba sesudah tayamum, pas kita mau melaksanakan sholat atau kita sudah melaksanakan sholat umpamanya. Sudah, misalkan kita bertayamum duhur untuk sholat duhur, bertayamum untuk sholat duhur, sudah sholatnya. Tiba-tiba masih dalam waktu duhur kita melihat ada air. Nah, otomatis tayamum yang tadi batal. Otomatis. Gimana kalau batalkan kita udah sholat duhur? Ya, walaupun kita sudah sholat duhur, karena tayamum kita tadi otomatis batal karena melihat air, ya mau tidak mau kita harus wudhu lagi, kita harus sholat duhur lagi karena kita sudah melihat air. Jadi batal tayamumnya otomatis jika melihat air. Makanya di sini dalam kitab dijelaskan ru'yatul ma'i qabla dukhul fis shalah. Melihat air sebelum masuk dalam waktu sholat. Ini bahasanya di sini sebelum waktu, padahal sebenarnya sesudah sholat juga. Kalau seandainya melihat air ya udah batal otomatis, harus cepat-cepat kita ganti dengan wudhu biasa, ya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yang bisa membatalkan tayamum itu adalah ar-riddah, murtad. Murtad ini keluar dari Islam. Makanya para ulama dulu itu sangat bersemangat, sangat mengantusiaskan kepada para manusia, awas dosa murtad. Murtad ini ada 3. 1, murtad ucapan, artinya ucapannya sangat jelek. Ucapannya yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Murtad ucapan. Kemudian yang kedua adalah murtad pekerjaan. Artinya pekerjaannya jelek, pekerjaannya yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam tanpa dia sadari. Kemudian ada juga murtad i'tiqad, artinya i'tiqadnya jelek sehingga i'tiqadnya bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka yajibu hifdu islamihi, wajib kita ini meraksa menjaga keislaman kita dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan murtad. Tanpa disadari kebanyakan murtad ini ada di ucapan. Makanya ada murtad ucapan. Contohnya murtad ucapan, kita berkata jangan terlalu banyak anak lah, kalau banyak anak nanti dari mana makannya. Nah, itu termasuk murtad ucapan, awas. Emang yang ngasih makan Anda, yang ngasih rizki Anda, yang ngasih rizki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah menciptakan hambanya, menciptakan manusia, berarti Allah sudah bertanggung jawab atas rizki anak itu. Ngapain Anda ikut campur? Jadi kalau Anda berkata, ngapain anak terlalu banyak? Kalau anak terlalu banyak, itu dari mana nanti makannya?
Nah kalau seperti itu murtad ucapan tanpa Anda sadari Anda telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Makanya kita dalam lisan ini harus benar-benar berhati-hati. Bilang ke orang lain, hei kafir, hei Yahudi, orang Islam, padahal dia Islam. Hei kafir, hei Yahudi, hei kafir, hei Yahudi. Nah, kalau Anda bilang kafir ke orang Islam, kalau Anda bilang Yahudi ke orang Islam, berarti omongan Anda kembali lagi kepada Anda sendiri. Awas, itu murtad. Nah, kembali lagi yang tadi, kalau seandainya kita dalam kondisi tayamum tapi kita murtad, maka otomatis tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Ya. Nah, jadi 3 yang membatalkan tayamum itu. 1 tadi setiap perkara yang membatalkan wudu, yang kedua melihat air, yang ketiga murtad. Itu yang membatalkan tayamum. Ya. Nah, udah nih 2 perkara. Tadi fardunya tayamum sudah, yang membatalkan tayamum sudah. Kemudian di sini juga ada anjuran at-tayammumu likulli fardin. Jadi tayamum itu beda dengan wudu. Contoh gini, kalau kita wudu sholat duhur, nih ya, selama wudunya belum batal, terus tiba-tiba terus masuk waktu asar, itu yang wudu duhur masih bisa dipakai sholat asar selama belum batal. Ya, itu wudu. Jadi wudu duhur bisa dipakai untuk sholat duhur, bisa dipakai untuk sholat asar, bahkan sholat maghrib selama belum batal wudunya. Itu wudu. Beda dengan tayamum. Tayamum itu likulli fardin. Hanya untuk tiap-tiap fardu saja. Beda dengan tayamum. Jadi untuk tayamum sholat duhur kita pakainya tayamum duhur, nanti pas waktu asar kita tayamum lagi walaupun tayamum tadi belum batal. Itu bedanya antara tayamum dan wudu. Ya, jadi makanya sini yajibu at-tayammumul likulli fardin wa yusolli bitayammumil wahidi ma sya'a minas sunani wan nawafil. Hanya nanti tayamum ini bedanya, lebihnya sama dengan wudu. Ada juga yaitu misalkan kita sholat duhur nih pakai tayamum duhur. Terus gimana dong kita ini mau sholat ba'da duhur, apa harus tayamum lagi? Ya gak usah. Kalau untuk sholat sunnah ya langsung sholat sunnah aja. Langsung sholat sunnah. Udah sholat sunnah, Ustadz saya ini mau baca Quran, saya rindu dengan Quran, apakah bisa, apakah harus tayamum lagi? Gak usah tayamum lagi, ya tinggal baca Quran aja pakai tayamum yang tadi, ya gak usah tayamum lagi. Nah, hanya saja nanti bedanya kalau udah masuk waktu asar, mau sholat asar gak bisa langsung sholat asar walaupun tayamumnya belum batal. Tapi gimana? Harus tayamum lagi karena at-tayammumu likulli fardin. Tayamum itu untuk tiap-tiap fardu. Kalau untuk tiap-tiap sunat ya boleh-boleh aja seperti itu ya. Itu dalam bertayamum ya. Nah, kemudian ini tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum karena yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu niat ya. Niat listibahatis sholah. Niat niat supaya membolehkan sholat ya. Terus gimana caranya? Kita ambil dulu tanahnya. Oh tadi belum dibahas tanahnya ya. Dari mana tanahnya kita bisa mengambil tanah yang suci? Berarti mau tidak mau si tanah kita harus menggali ya, minimal setengah tangan segini kita gali tanah, karena kalau yang di atas kan tidak yakin kesuciannya, berarti kalau di bawah itu suci. Kita gali, kemudian kita ambil tanahnya, kalau basah kita jemur dulu supaya kering ya. Nanti diayak
ayak diambil debunya. Nah itu si debu tanah itu yang nanti bisa kita menggunakan tayamum. Aduh, terlalu ribet kalau gitu. Makanya kalau orang tua zaman dulu itu suka membuat tanah tayamum dari jauh-jauh hari. Itu kalau orang tua dulu. Jadi mereka menggali tanahnya, mereka buat tanah tayamumnya, mereka saring tanahnya, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Taruhlah wadahnya keler misalkan. Wadahnya keler atau apalah wadah besar. Diayak, hasil ayakannya dimasukkan kepada wadah keler sampai penuh, lalu ditutup, disimpan di tempat yang aman. Nah, si tanah itu nanti kalau mau dipergunakan tinggal digunakan saja. Itu kan simpel. Jadi kita gak usah kalau mau tayamum cari dulu tanahnya, cari dulu apanya. Wah, itu terlalu ribet. Makanya kalau saran saya ikuti kayak orang tua zaman dulu itu, buat tanah tayamum jauh-jauh hari, disimpan di tempat yang aman, seperti keler, lalu diletakkan juga di tempat yang aman. Nanti kalau mau digunakan tinggal ambil sedikit ya, gak usah banyak karena tayamum itu gak usah banyak-banyak. Nah nanti caranya kayak gini. Nah kembali lagi ke caranya. Yang tadi niat listibahati sholat. Jadi ambil dulu tayamumnya. Misalkan kita nih si tanahnya itu udah ada dalam keler, kita ambil tanahnya, kita ambil sedikit, taruh mau disimpan di koran, di kertas, apakah yang penting di tempat yang kering, yang suci ya. Nah, koran misalkan atau apa, tek, jangan ditaburin di tanah lagi, nanti bercampur dengan tanah yang gak suci. Di koran lah, taruh di koran misalkan, simpan di koran si tanahnya, sedikit aja gak usah banyak, lalu ditutup lagi si wadah tanah yang tadi dengan aman. Lalu ini taruh koran yang sudah ada tanah tayamum ini. Nah tinggal kita si tayamum, tangan kita yang dua ini beginikan, tempatkan di tanah tadi, tepruk di sebelah kiri, jangan di sini tepruk-tepruknya, nanti si tanah ke sini ya. Di sebelah kiri mau ditiup juga boleh, seperti itu masih boleh. Cuman kalau ditiup kayaknya gak bijak juga, soalnya nanti si debu langsung ke mata, dekat dengan mata. Jadi kalau saran saya lebih bijak di tepuk kayak gitu ya, tepuk kayak gitu ya. Terus di sini tempelkan di kepala langsung sini, lalu kita niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Hati kita berkata niat saya tayamum supaya membolehkan melaksanakan sholat, atau supaya boleh melaksanakan sholat fardholillahi ta'ala. Geserkan ke sini, kalau sudah beres niatnya usapkan, udah beres segitu, gak usah digini-gini kayak wudhu, gak usah. Tayamum itu cukup diusap, itu udah cukup, udah menyukupi. Yang penting niatnya beres, yang penting ngusapinnya beres, semua wajah merata beres, ya udah beres berarti tayamumnya dalam membasuh wajah, udah segitu ya. Nah, kemudian kita ambil lagi, itu udah beres wajah. Nah kemudian kita ambil lagi tanahnya di sini, ambil lagi ya, kepruk lagi kan, tangan belum nih tangan. Nah kita bersih tangan ini, usahakan si tangan itu, nah di sini ya, tuh di sini. Jadi jangan di sini, si tangan jangan di sini, di garis-garis jari. Soalnya, nah garis-garis jari ini, kita tarik ke sini sampai siku. Nah yang ini kan belum dipakai nih, Kemudian tempelkan ke sini, masukkan ke sini. Nah, stret, ya udah beres satu. Dah, ini belum dipakai. Ya, tadi sama kayak tadi. Tempelkan di sini, tuh. Ini kosong nih, ya. Tempelkan di sini, tarik sampai siku, tempel ke sini, tarik, masukkan ke sela-sela, stret, udah beres tayamumnya. Tayamum Anda dinyatakan sah kalau sudah seperti itu. Beres. Terus gimana si bekas tanahnya itu? Si bekas tanahnya ya, si bekas tanahnya jangan dimasukin lagi ke wadah yang
ke wadah tanah tayamum, buang aja. Jangan disatuin lagi, kalau disatuin nanti bercampur, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, makanya misalkan kalau mau ada orang-orang yang memang mau ke tanah suci, mau melaksanakan umroh, haji ya, yang sudah terbiasanya dari dulunya tayamumnya pakai jok, pakai di tembok segala macam, saya sarankan udah jangan ya, jangan, itu nggak sah tayamumnya. Terus gimana saya udah terlanjur? Ya kalau yang udah bertobatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah lautan pemaaf. Kalau kita bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau yang udah namanya juga kita tidak tahu. Kalau sudah tahu, hindari lagi bertayamum di jok, bertayamum di tembok. Nah, kalau mau berangkat ke tanah suci, ke tanah suci lebih baik kita bawa tanahnya dari sini. Itu orang yang apik, orang yang bagus itu membawa tanah di Indonesia. Siapkan dulu tanahnya sedikit aja, gak usah banyak, soalnya kalau banyak juga kan bahaya nanti di bandara. Sedikit aja, yang penting cukup untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali tayamum misalkan ya. Ambil sedikit, lalu masukkan ke koper, insya Allah aman. Nanti atau ke tas kecil atau apa, nah nanti kalau mau bertayamum kita pakai tanah yang itu, yang memang sudah yakin, yang sudah sah untuk bisa dijadikan tayamum. Itu ya, tata caranya tayamum, simple sekali tata caranya tayamum. Makanya di sini gimana kalau kita mandi besar, kita sedang dalam keadaan junub, tapi setelah kita mencari kemana-mana tidak ada air, gimana caranya? Gimana caranya? Berarti caranya sama, tinggal lakukan tayamum. Nah, apakah tayamumnya si tanahnya itu kan, kalau tayamum buat pengganti wudhu si tayamumnya cukup mengusap wajah sama mengusap kedua tangan. Apakah kalau junub sama, atau si tanahnya harus dibalurkan ke seluruh badan? Enggak. Jadi maupun tayamum pengganti wudhu ataupun tayamum pengganti junub, tata cara tayamumnya sama saja gitu, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Awas ya, dalam tayamum itu tidak ada membasuh. Beda membasuh dan mengusap. Karena dalam tayamum itu yang ada mengusap, jadi cukup diusap saja. Nah, makanya dalam wudhu ada, kalau ini kan misalkan ini kan ghuslul wajhi, membasuh wajah, itu kan dalam wudhu. Ini ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Nah, kalau yang di sini mashu ba'di rosi, mengusap sebagian kulit kepala ini nantinya. Jadi ini jangan dibasuh, cukup diusap nanti. Itu kalau dalam wudhu. Nah, jadi antara membasuh dan mengusap itu yang perlu kita tahu, beda. Sedangkan dalam tayamum tidak ada membasuh, yang ada hanya mengusap saja. Gitu. Terus lalu bagaimana katanya kalau seandainya bertayamum itu, apakah tayamum yang untuk ini untuk orang yang sakit itu gimana maksudnya katanya? Orang yang sakit itu orang yang sakit seperti anjuran dokter yang tidak boleh sama sekali terkena air. Jadi memang ada sebagian orang yang sakitnya itu anjuran dokter tidak boleh sama sekali terkena air, ya seolah-olah seperti misalkan tipes atau gitu ya. Tipes itu harus yang memang dokter sangat menganjurkan tidak boleh dulu terkena air. Nah, kalau begitu berarti sholatnya
wudunya harus diganti dengan tayamum, ya. Yang namanya sholat itu kan wajib. Sholat itu wajib. Sholat itu diwajibkan untuk siapa? Mau untuk yang sehat, mau untuk yang sakit. Makanya kalau kata Nabi, kalau tidak bisa berdiri sambil duduk sholat itu. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil tiduran, sambil tidur. Kalau tidak bisa sambil tidur, sambil ngigir, sambil nyangigir. Apa ya nyangigir itu? Sambil nyangigir. Nah, kalau tidak bisa sambil nyangigir gini, bisa dengan isyarat mengedipkan mata. Ini saking wajibnya sholat. Saking wajibnya sholat. Jadi sholat itu bukan hanya untuk orang yang sehat saja, orang yang sakit juga wajib sholat. Sehingga kalau ada orang yang memang sakit, yang sudah dianjurkan dokter tidak boleh terkena air, maka diwajibkan baginya mengganti wudunya menggunakan tayamum. Dan gimana tata cara tayamumnya? Seperti yang tadi dijelaskan. Insya Allah kalau seperti Anda melaksanakan tayamum seperti yang tadi saya jelaskan, tayamum Anda bisa dikatakan sah, ya. Karena apa yang saya bawakan juga berdasarkan referensi dari kitab-kitab ulama ahli fikih Syafi'i, seperti itu, ya. Kemudian gimana kalau seandainya kita ini sakit, cuman sakitnya bukan sakitnya sakit sebagian. Kayak ini kita terkena luka, gitu kan? Terkena luka, misalkan jatuh dari motor, ya, terus ada luka. Ini gimana caranya? Wudunya. Sedangkan anjuran dokter sendiri tidak membolehkan si luka ini terkena air. Nah, kalau di situ berarti pembahasannya disebut wudu'ul jarih. Namanya wudu'ul jarih, wudunya orang yang mempunyai luka. Wudunya orang yang mempunyai luka. Makanya ada wudu'ul jarih, nanti ada wudu'ul marid. Wudu'ul marid ini wudunya orang yang sakit. Orang yang sakit itu berarti kayak yang tadi, sakit yang tidak boleh terkena air, dia memang badannya sakit, tidak boleh terkena air, yaitu udah cukup ganti wudunya dengan tayamum, simpel seperti itu. Beda dengan wudu'ul jarih, wudunya orang yang ada luka. Itu gimana? Karena kan wudu orang yang punya luka badannya sehat, hanya dia punya luka gitu doang kan. Nah, sehingga dokter menganjurkan si lukanya tidak boleh terkena air. Makanya dalam pandangan-pandangan kitab ulama dijelaskan, dalam kitab ini khususnya, man kana fi badanihi jarhun yadurruhul ma yajibu alaihi ghuslul a'dha'is sahihah wa tayammumu badala ghuslil udwil jarih. Barang siapa yang dalam badannya ada jarhun, ada luka. Jarhun ini luka, mau luka bekas tabrakan atau tebas jatuh atau jadi borok, luka yang penting. Nah, si luka ini ya duruhul ma, yang mana air bisa membahayakan kepadanya. Jadi anjuran dokter, air ini berbahaya. Bagaimana tata cara wudunya nanti? Makanya nanti yajibu alaihi ghuslul a'dha' sahihah, ghuslul a'dha'is sahihah, maka wajib baginya membasuh anggota yang sehat. Nah, jadi anggota yang sehatnya nanti dibasuh. Contoh misalkan si yang sakit itu ada di kaki kanan,
si luka ada di kaki kanan. Kemudian kita sudah datang ke dokter, dokter berkata ini tidak boleh dulu terkena air karena kalau terkena air bahaya. Makanya gimana wudhunya, sedangkan wudhu harus pakai air. Nah, kita tinggal wudhunya membasuh saja anggota yang sehat dulu, dari mulai wajah, kedua tangan semuanya. Nah, nanti si kaki kanan yang luka ini lewat aja, lewat, gak usah dibasuh, ya, gak usah dibasuh. Ingat, lewat, lalu sesudah dilewat keringkan basahnya si wudhunya. Soalnya nanti watayammumu badala ghuslil udwil jari, nanti kita harus bertayamum. Fungsinya tayamum ini badala ghuslil jari sebagai ganti anggota wudhu yang luka gitu. Jadi tata caranya orang yang luka itu nanti disatukan antara wudhu dan tayamum. Nah, kenapa harus pakai tayamum? Ya kan karena fungsinya tayamum tadi supaya membolehkan sholat. Sedangkan dicegah orang yang sholat tidak membasuh anggota wudhunya, itu kan dicegah, tidak sah sholatnya. Tapi mau dibasuhkan gimana, ada luka. Sedangkan luka bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu digantilah si luka itu dengan tayamum supaya nanti sholatnya boleh dilaksanakan seperti itu. Nah, nanti terus gimana tata cara tayamumnya? Ya tayamum seperti biasa aja tayamum. Makanya nanti wudhu dulu, basuh dulu anggota yang sehatnya. Sesudah dibasuh semua anggota yang sehat, lewat anggota yang sakitnya. Nah, sesudah itu keringkan anggota-anggota wudhu kita yang tadi basah. Sesudah kering, ambil tanah yang sudah disiapkan, tanah tayamum, lalu persiapan kita melaksanakan tayamum, laksanakan tayamumnya. Sesudah beres melaksanakan tayamumnya, tinggal laksanakan sholatnya. Nah, mungkin tayamumnya nah, jika di pesawat tidak bisa tayamum, lalu untuk sholat gimana? Karena di pesawat tidak bisa tayamum, ya bisa tayamum kalau seandainya Anda membawa tanah yang berhak dijadikan tayamum. Makanya kalau mau berangkat ke tanah suci, kalau memang kebiasaannya sudah bertayamum, harus bertayamum, gak yakin kalau gak bertayamum, ya bawa dari rumah ini tanah yang layak untuk dijadikan tayamum sesuai tadi, yaitu debu yang suci, yang murni, yang tidak boleh ada basah. Itu ya. Ya tapi gimana caranya dong kalau nggak tayamum? Nah, kalau nggak tayamum bisa tinggal langsung sholat aja. Kata saya pernah dijelaskan waktu malam ya kalau nggak salah, langsung sholat saja, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Karena kondisinya darurat di kendaraan, kita sholat saja di kendaraan sambil duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Gitu aja sambil duduk, nggak usah wudhu dulu, nggak usah tayamum dulu. Hanya saja nanti niatnya, niat sholatnya lihurmatil waktu. Pakai lihurmatil waktu karena menghormat waktu. Jadi kalau sholatnya duhur, niat saya sholat duhur dalam hati 4 rakaat karena menghormat waktu lillahi ta'ala. Nah kalau itu sholat, nah minimal Anda ini sudah terhindar dari dosa. Nah nanti cuman konsekuensinya setelah sampai di bandara, yang cepat cari musola.
cari musola, ambil wudhu, langsung laksanakan sholat qodho. Niatnya misalkan duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin qodho'an lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur 4 rakaat qodho karena Allah Ta'ala. Gitu ya konsekuensinya. Jadi boleh langsung sholat kita di kendaraan tanpa wudhu, tanpa tayamum, hanya dengan niat lihurmatil waktu, karena menghormat waktu, dengan konsekuensi nanti sesudah sampai tempat tujuan kita cepat-cepat cari masjid, cari musola, laksanakan sholat qodho yang tadi kita di kendaraan melaksanakan hormat waktu. Nah itu caranya ya. Bagaimana kalau lukanya di wajah atau di tangan? Nah, bagaimana kalau tadi masalah luka ya? Bagaimana kalau lukanya di wajah atau di tangan? Jadi luka itu ada 2. 1 luka di anggota wudhu, 2 luka di anggota tayamum. Berarti kalau luka di anggota tayamum, luka di anggota wudhu. Kalau luka di anggota wudhu, belum tentu luka di anggota tayamum. Nah berarti kalau lukanya di wajah atau di tangan, ini berarti dia luka di anggota tayamum. Tata caranya gimana? Nah, tata caranya gimana? Tetap, misalkan lukanya di tangan, di wajah, lukanya di wajah. Nah lukanya di wajah, berarti kita nggak usah membasuh wajah gitu aja, karena lukanya di wajah. Atau misalkan lukanya di wajah kanan, ya berarti kita nanti mencucinya cukup wajah kiri aja. Cukup cucinya wajah kiri, udah berarti wajah kanan nggak usah dibasuh ya, nggak usah dibasuh. Nah terus laksanakan wudhu yang lainnya. Terus gimana, apakah harus tayamum? Oh kayaknya nggak juga, soalnya kan kalau tayamum nggak bisa setengah-setengah kayak wudhu, tayamum harus semua. Berarti gimana, kan lukanya di wajah, berarti ya udah gak usah tayamum, cukup membasuh anggota wudhu yang sehat saja, terus gak usah tayamum karena lukanya juga di anggota tayamum. Air saja tidak boleh apalagi tanah. Cuman ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Nanti kita laksanakan qodho sholat ya. Jadi setelah sembuh lukanya, nanti kita laksanakan qodho sholat. Oh kenapa qodho lagi, ribet ini? Ya kan nggak semua wajah terbasuh, ya? Sedangkan harus semua wajah terbasuh. Ya gitu. Kalau mau tayamum supaya membolehkan sholat kan nggak bisa. Soalnya wajah ini kan anggota tayamum, nggak mungkin terkena tanah. Air saja gak boleh, apalagi tanah. Nah, berarti caranya ya basuh saja anggota yang sehatnya, laksanakan sholatnya, hitung sholatnya, nanti udah sembuh qodho. Berarti Anda sudah terhindar dari dosa, minimal seperti itu. Kayak gitu. Soalnya kan kalau meninggalkan sholat celaka, Anda benar-benar termasuk orang yang berdosa. Nah, mungkin seperti itu. Semoga bisa terjawab. Pertanyaan, bagaimana kalau di perjalanan melewati 4 waktu sholat? Maksudnya 4 waktu sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, gitu. Kalau melewati waktu sholat, gimana maksud pertanyaannya? Gimana Bu? Maksud pertanyaannya? Ya tinggal dikosor aja. Kalau sholat melewati 4 waktu, ya tinggal dikosor atau dijamak ya.
tinggal dikosor atau dijama. Mau dijama takdim, mau dijama takhir. Kecuali nanti subuh ini nggak bisa. Kalau subuh nggak bisa, jadi nggak bisa dikosor sama duhur, asar, maghrib bisa melewati 4 waktu itu di perjalanan, melewati 4 waktu sholat duhur, asar, maghrib bisa. Duhur, asar, maghrib, isya, berarti tinggal dijama ya. Dijama, mau jama takdim, mau jama takhir. Nanti kalau mau jama takhir kita harus niat di awal. Seperti gini, kita mau mentakhir duhur ke asar. Jadi nanti kita melaksanakan duhurnya di waktu asar. Nah nanti di waktu duhur kita niat dulu. Nawaitu takhirul duhri ilal asri. Saya niat mengakhirkan duhur ke asar. Ya, udah segitu cukup. Niat saya mengakhirkan duhur ke asar, udah. Berarti nanti duhurnya dilewat, masuk waktu asar, laksanakan nanti jamak takhir. Jamak takhir berarti duhur nanti disimpan di waktu asar. Ya, konsekuensinya itu harus kalau takhir ya. Tuh banyak ini yang nggak tahu. Jadi kalau mau takhir harus niat dulu di waktu yang mau ditakhir. Karena duhur yang mau ditakhir ke asar, berarti di waktu duhur kita niat dulu. Niat saya mengakhirkan duhur ke asar. Atau misalkan di waktu maghrib, kita niat saya mengakhirkan maghrib ke isya. Udah cukup segitu dalam hati. Ya? Atau dalam bahasa Arab, nawaitu takhirul maghribi ilal isya. Niat saya mengakhirkan maghrib ke isya. Udah, nanti masuk waktu isya kita laksanakan maghrib dan isya dengan jamak takhir. Kalau subuh ini nggak bisa, subuh dijama dengan duhur ya nggak bisa. Atau misalkan isya dijama dengan subuh nggak bisa. Yang bisa itu nanti kalau dijama duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah nggak bisa asar dengan maghrib, ini nggak bisa ya. Jadi hanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti yang nggak bisa asar dengan maghrib, isya dengan subuh, subuh dengan duhur, ini nggak bisa satukan. Nah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak Ustaz, saat pertanyaan kita di perjalanan tidak diberi waktu sholat duhur dan asarnya. Jadi pas berangkat itu dari Saudi jam 9 pagi, datang ke Indonesia jam 12 malam. Jam 9 pagi, datang ke Indonesia jam 12 malam. Kita di perjalanan tidak diberitahu waktu sholat duhur dan asarnya. Kalau maghrib isanya bisa pas datang ke Indonesia karena masih ada waktu isya, jadi jamak takhir gitu. Yang masalah duhur sama asarnya kita tidak dikasih tahu, katanya pas di pesawat itu tidak dikasih tahu waktu duhur sama asarnya gitu. Ya kalau tidak dikasih tahu waktu duhur sama asar, kita kan sekarang udah canggih ya, ada handphone, HP ini canggih, mencangkup semua, ada aplikasi segala macam, sebenarnya udah bisa tahu sebenarnya waktu itu. Nah nanti kalau misalkan udah waktu ini solusi ya, solusi. Nanti kalau memang atau kalau nggak misalkan nggak ini nggak tahu waktunya, ya kita minimal masih tetap punya insting lah. Oh ini udah masuk nih waktu ini udah masuk waktu duhur, ini udah masuk waktu asar. Ya kita sholat duhur aja, sholat asar di kendaraan tadi, nggak perlu wudu, nggak perlu tayamum wudu, dengan niat lihurmatil waktu. Nanti udah sampai udah sampai bandara, tinggal kita laksanakan qodho. Tapi kalau memang benar-benar udah kelewat karena kita lupa segala macam, Allah itu lautan pemaaf. Nah nanti kita sampai bandara langsung aja laksanakan qodho sholatnya ya, karena yang kelewatnya duhur sama asar, berarti ya tinggal laksanakan sholat qodho duhur dan sholat qodho asar. Itu aja ya. Jadi dalam agama ini nggak ribet sebenarnya. Datangnya ilmu itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit ya. Bukan untuk mempersulit, datangnya ilmu itu untuk memudahkan. Jadi selama ada ilmunya kita nggak usah takut, tenang. Kalaupun memang kita udah kebablasan, terlanjur melakukan kesalahan, nggak usah, tenang. Allah lautan pemaaf. Allah lautan pemaaf. Selama Anda mau bertaubat, Anda mengakui kesalahan Anda ucapkan istighfar,
insya Allah Allah akan memaafkan Anda. Yang penting Anda mau berusaha mencari ilmunya dan Anda menyadari atas kesalahan Anda sendiri. Mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab. Ya. Beberapa negara kalau sekarang. Hah? Beberapa negara dengan perbedaan waktu sholat. Iya. Kalau melintasi beberapa negara itu tetap nanti endingnya tetap kodok. Karena kan di kendaraan kita nggak mungkin bisa sempurna sholat. Sebenarnya mau pakai tayamum juga tetapkah sholat harus menghadap kiblat. Sedangkan di kendaraan terkadang ke barat, terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Jadi kita sholat ya sholat aja. Sholat aja dengan niat lihurmatil wakti. Nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, kita hitung sholat yang ketinggalan itu berapa kali. Oh, sholat zuhur 1 kali, misalkan sholat asar 2 kali, atau misalkan dihitung, sesudah dihitung sampai ke tempat tujuan langsung qada sholatnya. Ya itu kan ya karena Anda dalam perjalanan. Makanya para ulama dulu itu berkata paling apesnya para ulama itu ya karena di perjalanan, yaitu karena nantinya harus qada, harus qasar, harus jamak ya. Jadi mereka itu sebenarnya nggak suka juga kayak gitu. Makanya para ulama itu paling gak suka karena bepergian. Nah, karena Anda memang inginnya bepergian, melintasi berbagai negara, ya berarti mau tidak mau hitung sholat yang ketinggalannya, laksanakan nanti kodoknya sesudah sampai tujuan. Hanya saja nanti di dalam kendaraan itu, di pesawat, kita laksanakan dulu sholat di kendaraan dengan niat lihurmatil wakti. Nah, itu mungkin. Nah, karena ini kayaknya karena udah jam 4 lebih ini ya, sepertinya para sahabat NBW Tour pengajian kali ini dicukupkan dulu sampai sekian ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah sekitar jam 10 malam, sesi tanya jawab yang lebih rinci, yang lebih detail lagi masalah tayamum ya. Kalau mau bertanya yang lain juga insya Allah dijawab juga kalau mau bertanya yang lain, tapi khususkan dulu pertanyaan seputar tayamum dulu. Nanti insya Allah jam 10 malam. Seperti itu. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa in tajid aiban fasuddal khalala jalaladzil aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.